Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali melalui program Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam. Refresh hari ini untuk Senin 31 Oktober tahun 2022. Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampunkan dosa kami, Tuhan berfirman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Rut pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepada aku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dalam sorotan tema, semerbak kebaikanmu telah aku dengar. Kata orang bijak, pikiran dapat menjadi pedang bermata dua. Pikiran bisa membawa seseorang menjadi lebih baik dan berkualitas, tetapi pikiran bisa juga membawa seseorang pada jurang kebinasaan. Hampir semua yang terjadi dalam kehidupan manusia berasal dari pikiran. Karena itu, ketika situasi melanda kehidupan manusia, banyak orang berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri. Hal senada itu terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Ketika mereka berhasil menaklukkan tanah Kanaan, mereka tidak mampu menghapus sisa-sisa orang Kanaan. Akhirnya perilaku kehidupan umat Tuhan pada saat itu terbawa dalam kehidupan perilaku orang Kanaan. Mereka menyembah berhala dan lain-lain sebagainya. Hal itu dicatat pada zaman hakim-hakim. Akibatnya terjadilah kemiskinan yang luar biasa. Terjadi kelaparan seperti yang dikisahkan dalam Rut pasal 1. Banyak orang mengungsi keluar dari daerahnya, termasuk Naomi bersama dengan Elimelek suaminya, dan juga bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka mengungsi ke daerah Moab. Di sana mereka mulai membangun kehidupan yang baru. Di Moab, kedua anaknya Mahlon dan Kilion menikah dengan gadis Moab. Mahlon menikah dengan Orpa, sedangkan Kilion menikah dengan Rut. Malang menimpa kehidupan Naomi. Suaminya meninggal dunia. Selang beberapa saat kemudian, kedua anaknya pun juga meninggal dunia. Tinggallah Naomi bersama dengan kedua anak menantunya, yakni Orpa dan Rut. Naomi berusaha untuk membujuk kedua anak menantunya untuk kembali ke rumah orang tuanya, karena ia berniat untuk kembali ke Betlehem. Karena desakan Naomi, Orpa memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi Rut bersikeras untuk mengikuti mertuanya Naomi dan bersedia hidup semati dengan mertuanya. Rut bersedia mengikuti Naomi, seorang janda miskin, dan meninggalkan keluarganya di Moab, dan kembali ke Betlehem. Ketika mereka kembali ke Betlehem, masih dalam situasi kelaparan. Naomi dan Rut menghadapi situasi kelaparan itu dengan mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Karena itu, Naomi menyuruh Rut untuk pergi memungut dari belakang jelai sisa-sisa panen pekerja Boas. Boas adalah keluarga terdekat dari Elimelek. Ketika Boas melihat Rut memungut jelai dari belakang, berkatalah Boas kepada mandornya itu untuk memberikan izin kepada Rut memungut jelai itu. Boas juga mengatakan kepada Rut bahwa ia telah mendengar kebaikan hati Rut yang bersedia meninggalkan kaum keluarganya dan memilih mengikuti mertuanya Naomi ke negeri yang ia tidak ketahui. Hal itu dilakukan oleh Rut karena ia berlindung pada Tuhan. Tuhan memakai Rut dalam rangka penyelamatan umat manusia. Dikisahkan dalam pasal selanjutnya bahwa akhirnya Boas menikahi Rut. Dan dari pernikahan itu lahirlah Obed.
Obed adalah kakek dari Raja Daud. Dan dari keturunan Raja Daud itulah lahir sang penyelamat manusia, yakni Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 5 hal yang dapat kita pedomani dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kitab Rut ditulis oleh Samuel untuk menampilkan bahwa di tengah kemerosotan akhlak dan moral, di tengah krisis kelaparan, di tengah rapuhnya iman umat Tuhan pada saat itu, masih ada satu keluarga yang melakoni kehidupan beriman karena kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keluarga kita juga adalah keluarga yang setia melakoni kehendak Tuhan? Itu terjawab dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Hal kedua yang kita pedomani dari firman Tuhan pada saat ini bahwa Rut sangat mengenal kehendak Allah dan mau hidup dalam kehendak itu. Rut adalah orang kedua yang dicatat dalam Alkitab setelah Abraham, yang rela meninggalkan kaum keluarganya untuk masuk dalam rencana kehendak Allah. Hal ketiga yang kita pedomani dari firman Tuhan hari ini bahwa Rut melihat pertolongan Tuhan dalam realitas kesulitan hidup yang dia alami. Rut percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Kasih Tuhan itu tidak akan sirna hanya oleh karena sebuah penderitaan yang ia alami bersama dengan mertuanya Naomi. Rut tetap menyatakan kehadiran Allah dalam segala situasi kehidupannya. Di tengah banyaknya pergumulan hidup yang kita hadapi, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena masalah anak-anak dan lain-lain sebagainya, semua pergumulan itu, kasih Allah itu tidak akan sirna dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita menghadapi setiap persoalan hidup yang kita temui, sakit, penyakit dan lain-lain sebagainya, dengan menghadirkan Allah dalam segala situasi pergumulan hidup yang kita temui. Hal keempat yang kita pedomani dari firman Tuhan hari ini bahwa kebaikan hati Rut terdengar sampai ke telinga Boas. Boas mendengar kebaikan hati Rut dari banyak orang. Berbuat baik bukan supaya orang tahu perbuatan baik itu, tetapi Allah yang akan memperhitungkan kebaikan itu. Karena memang bukti memperhitungkan kebaikan kita adalah iman. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah perwujudan dari iman kita. Hal kelima yang kita pedomani dari firman Tuhan hari ini bahwa pengharapan memberikan kita keberanian. Karena pengharapannya kepada Tuhan, Rut berjalan dalam keberanian mengikuti mertuanya. Rut percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dalam pengharapan imannya. Pengharapan yang akhirnya membuahkan kebahagiaan. Rut, seorang wanita Moab, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah pengharapan yang kita miliki telah menggiring kita pada sebuah keberanian untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Dan perbuatan baik kita itu diperhitungkan oleh Allah. Semerbak kebaikanmu telah aku dengar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Peliharakan kehidupan kami Tuhan, berkati anak-anak kami, pekerjaan kami. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk para lansia, Tuhan senantiasa mengasihi hidup mereka. Berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Demikian refresh kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu.